Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu pengaturan Windows yang cukup penting, tetapi masih banyak pengguna yang belum memahami fungsinya, yaitu Windows Feature. Banyak orang yang mengira semakin banyak fitur Windows yang diaktifkan, maka semakin bagus performanya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada beberapa fitur yang memang wajib aktif, ada yang hanya diperlukan oleh developer, programmer, virtual machine, hingga administrator jaringan. Bahkan ada beberapa fitur lama yang justru lebih baik tetap dimatikan jika tidak digunakan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu fitur Windows yang ada pada menu Windows Feature, yang mana yang direkomendasikan tetap aktif dan yang mana juga yang boleh dimatikan dan yang hanya digunakan pada kondisi tertentu saja. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak salah mengaktifkan fitur Windows Feature tersebut. Baik, langkah yang pertama, kita masuk ke Windows Feature-nya. Kita masuk ke Windows Feature-nya dengan cara search pada pencarian, ketik saja tur Windows. Yang ini kalian buka. Di sini kalian akan melihat daftar fitur bawaan Windows yang dapat diaktifkan maupun yang sebaiknya dinonaktifkan. Dan sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ini yaitu Net Framework 3.5. Fitur ini digunakan oleh aplikasi ataupun game lama saja yang dibuat menggunakan Net Framework versi lama, yaitu 3.5, dan direkomendasikan dari saya, kalau kalian tidak menggunakan software ataupun aplikasi yang lama ataupun jadul, sebaiknya kalian matikan saja. Tetapi apabila suatu saat nanti ada aplikasi yang ataupun game yang membutuhkan fitur ini, Windows akan meminta kalian untuk mengaktifkannya secara otomatis. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk sementara, jika kalian tidak menggunakan aplikasi ataupun game yang lama ataupun jadul, sebaiknya dimatikan yang fitur Net Framework 3.5 yang pertama. Dan yang kedua sama seperti yang pertama, tapi ini versinya lebih baru, Net Framework 4.8 Advanced Service. Dan ini merupakan framework yang digunakan oleh banyak aplikasi ataupun games yang modern ataupun yang terbaru dibandingkan yang sebelumnya. Dan rekomendasi saya kalian aktifkan saja, karena banyak aplikasi Windows yang masih memerlukannya ataupun games yang memerlukannya. Kalian aktifkan saja, berbeda dengan yang di awal yang opsional. Dan yang ketiga, di sini ada Internet Information Service sama Internet Information Service Hostable Web Core. Di sini sama saja fungsinya. Dan kedua fitur ini merupakan web server bawaan Windows. Dan biasanya digunakan untuk yang pertama itu sebagai web developer,
Jika kalian bekerja ataupun kuliah di bidang informatika ataupun IT, teknologi informasi, ataupun yang kedua sebagai programmer, dan yang ketiga sebagai local server, dan yang keempat sebagai testing web. Di sini jika kalian memerlukan web server bawaan Windows ataupun kalian bekerja ataupun kuliah yang memerlukan fitur kedua ini yang biasanya digunakan di jurusan informatika ataupun teknologi informasi. Dan jika kalian nggak memakai kedua fitur ini, kalian lebih baik dimatikan saja ataupun direkomendasikan untuk dimatikan. Kalau kalian hanya menggunakan laptop untuk kerja biasa, editing, ataupun gaming, ataupun sekedar browsing, dan tidak diperlukan oleh kalian. Dan yang selanjutnya, fitur yang kelima yaitu legacy komponen. Dan di legacy komponen terdapat direct play. Dan direct play ini digunakan untuk beberapa game yang lama, khususnya di games jadul ataupun di Windows XP. Jika kalian tidak memainkan game-games yang lawas apalagi di Windows XP, saya sarankan untuk dimatikan saja. Dan yang keenam ada media feature. Media feature ini berisi Windows Media Player dan komponen multimedia ataupun pemutar video lainnya, dan sangat direkomendasikan untuk diaktifkan karena masih digunakan oleh Windows maupun beberapa aplikasi multimedia ataupun pemutar video. Dan yang selanjutnya ada Microsoft Message QUE MSNT Server, dan fitur ini berfungsi sebagai sistem pengiriman pesan ataupun message QUE antar aplikasi ataupun antar server. Dengan MSN Key, sebuah aplikasi dapat mengirimkan data ataupun pesan ke aplikasi lain meskipun aplikasi tujuan tersebut sedang offline, dan pesan tersebut akan disimpan dalam antrean QUE dan dikirimkan ketika aplikasi tujuan sudah aktif kembali. Dan direkomendasikan dimatikan jika tidak menjalankan aplikasi enterprise ataupun perkantoran, dan yang kedua tidak menggunakan software yang secara khusus meminta MSN Key, dan yang ketiga yang paling penting laptop digunakan untuk kebutuhan pribadi bukan untuk kebutuhan kantor. Dan biarkan diaktifkan jika yang pertama aplikasi kantor ataupun perusahaan meminta MSN Key. Ini jika kalian bekerja di perusahaan, kalian direkomendasikan untuk diaktifkan saja. Dan yang kedua, kalian sebagai developer yang membuat aplikasi menggunakan message QUE. Dan yang ketiga, ada software yang memang mensyaratkan untuk diaktifkan fitur ini. Dan jika untuk pengguna biasa, bukan untuk pengguna kantoran, sebaiknya dimatikan saja, itu tidak apa-apa. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh ada Microsoft Print to PDF. Dan fitur ini memungkinkan kalian menyimpan dokumen pribadi menjadi file PDF, misalnya dari Word, Excel, ataupun browser. Dan saya rekomendasikan, sangat disarankan untuk diaktifkan karena fitur ini sangat berguna untuk kalian. Dan yang selanjutnya, yang ke-8 ada Microsoft XPS Document Writer. Dan fitur ini digunakan untuk membuat file XPS dengan format XPS. Dan untuk saat ini format XPS sudah sangat jarang digunakan untuk pribadi maupun perusahaan.
dan saya rekomendasikan untuk dimatikan saja. Dan yang untuk ke-9 ada fitur print and document service. Fitur ini berkaitan dengan printer, dan jika kalian menggunakan printer, saya sarankan untuk diaktifkan. Dan jika kalian tidak memiliki printer, saya sarankan untuk dimatikan. Dan untuk fitur yang ke-10 ada remote differential compression API support. Fitur ini digunakan untuk sinkronisasi file melalui jaringan ataupun transfer ataupun meremote secara jaringan, bukan via kabel. Dan saat ini hampir tidak pernah digunakan untuk penggunaan rumahan, kecuali untuk penggunaan kantoran biasanya sangat bermanfaat untuk diaktifkan karena bisa mentransfer files melalui jaringan ataupun meremote device kalian melalui jaringan. Biasanya penggunaan kantor memakai fitur tersebut. Kalau penggunaan rumahan sebaiknya dimatikan saja. Dan untuk yang ke-11 ada Simple TCP Service, dan fitur ini merupakan layanan jaringan yang lama dan hampir tidak pernah digunakan lagi, dan rekomendasi saya lebih baik dimatikan saja. Dan yang ke-12 ada SMB 1.0 atau CIFS File Sharing Support. Fitur ini merupakan protokol file sharing yang sudah lama ataupun sangat tua karena versinya 1.0. Selain sudah usang, SMB 1.0 ini juga memiliki resiko keamanan karena versinya sudah terlalu lama. Dan rekomendasi saya sebaiknya kalian matikan, dan jika kalian mengaktifkan hanya jika benar-benar membutuhkan perangkat lama seperti NAS ataupun printer yang lama ataupun yang jadul. Dan yang fitur selanjutnya yang ke-13 ada SYS Mount. SYS Mount ini digunakan oleh administrator sistem untuk memonitor aktivitas Windows kalian. Dan rekomendasi saya, pengguna biasa tidak perlu mengaktifkannya, kecuali jika kalian perlu untuk memonitor device kalian ataupun penggunaan kantor, baru kalian bisa dinyalakan. Kalau tidak mau ribet-ribet, lebih baik dimatikan saja, apalagi penggunaan rumahan. Dan selanjutnya ke-14 ada Telnet Client. Telnet Client ini digunakan untuk administrasi jaringan lama dan direkomendasikan untuk dimatikan saja. Dan yang ke-15 ada TFTP Client. Fitur ini digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan tertentu dan direkomendasikan untuk dimatikan saja. Dan yang selanjutnya ke-16 ada Virtual Machine Platform. Fitur Virtual Machine Platform ini digunakan jika kalian yang pertama menggunakan Windows Subsystem for Linux, yang selanjutnya nanti kita bahas. Dan yang kedua menggunakan Android emulator ataupun membuat aplikasi Android. Dan yang ketiga menggunakan aplikasi Docker. Dan yang keempat menggunakan aplikasi virtualisasi tertentu, dan direkomendasikan kalau kalian menggunakan WSL, Docker ataupun emulator Android, lebih simpelnya kalian aktifkan saja. Jika kalian
tidak memakai fitur seperti virtual Android dan virtual yang lainnya, lebih baik direkomendasikan untuk dimatikan saja. Dan yang selanjutnya ke-17 ada Windows Hyper-V Platform. Fitur ini digunakan oleh Hyper-V dan beberapa software virtualisasi ataupun software virtual mesin ataupun virtual emulator. Dan rekomendasi saya, kalau kalian tidak menjalankan virtual mesin ataupun software emulator, sebaiknya kalian matikan saja. Dan yang ke-18 ada Windows Identity Foundation 3.5. Fitur ini dipakai oleh aplikasi enterprise ataupun kantoran tertentu saja, dan rekomendasi saya untuk penggunaan biasa ataupun rumahan lebih baik dimatikan saja jika kalian tidak memerlukannya. Dan yang ke-19 ada Windows Process Activation Service. Fitur ini digunakan bersama Internet Information Service dan Internet Information Service Hostable Web Core. Jika fitur yang sebelumnya yang dua ini kalian matikan, fitur ini juga kalian mengikuti dari fitur kedua yang sebelumnya itu, karena ada saling berhubungan ataupun ketertarikan. Dan yang ke-20 ada Windows Project File System. Fitur ini biasanya digunakan oleh developer. Jika kalian penggunaan biasa dan tidak mendevelop, rekomendasi saya untuk penggunaan biasa lebih baik untuk dimatikan saja. Dan yang ke-21 ada Windows Subsystem for Linux atau yang sering disebut dengan WSL. Dan fitur ini memungkinkan kalian menjalankan Linux langsung di Windows. Rekomendasi saya, kalau kalian bekerja ataupun kuliah sebagai programmer, developer, ataupun menggunakan virtual mesin ataupun menginstal sistem operasi Ubuntu di Windows, alangkah baiknya kalian aktifkan. Kalaupun kalian penggunaan rumahan dan tidak memakai fitur untuk menjalankan Linux ataupun menjalankan software emulator, lebih baik dimatikan saja. Selanjutnya fitur ke-22 ada Windows TIFF eFilter, dan fitur ini digunakan untuk pencarian dokumen yang berekstensi TIFF, dan jika kalian tidak membutuhkannya maka kalian matikan saja, karena fitur TIFF ataupun extensionnya itu sudah jarang digunakan. Dan yang terakhir ke-23 ada Word Folder Client, dan fitur ini digunakan pada perusahaan yang menggunakan server Word Folder. Jika kalian penggunaan biasa, maka kalian tidak perlu mengaktifkannya. Nah, itulah tadi rekomendasi pengaturan Windows. Setelah kalian sudah mengsettingnya, kalian pilih saja OK. Jika kalian sebelumnya tidak mengubah apapun, biasanya ada langkah tambahan ataupun applying feature, kalian tinggal tunggu saja, dan biasanya memerlukan restart device kalian jika kalian sebelumnya belum pernah mengotak-ngatik fitur tersebut. Karena saya sebelumnya sudah, maka bisa di-OK-kan langsung. Nah, itulah rekomendasi saya pengaturan Windows feature yang saya sarankan untuk pengguna Windows 11 maupun Windows 10.
Dengan mengaktifkan fitur yang memang diperlukan dan membiarkan fitur yang tidak digunakan tetap dinonaktifkan, sistem Windows kalian akan lebih rapi, lebih aman, dan terhindar dari layanan yang tidak diperlukan ataupun meningkatkan keamanan device kalian dengan memakai fitur Windows yang kalian sudah ketahui ataupun diperlukan saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.